Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Fa ayyuhal akhwati fillah, iftahna safha 27. At-taharatu minan najasati. At-taharatu minan najasati. Bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Al-hasiru, tikar dari jerami, tikar jerami. Tikar dari jerami. Ar-rasyu, memercikkan. Al-hasiru, tikar jerami. Ar-rasyu, memercikkan. Wati ayata'u, menginjak. Wati ayata'u, menginjak. Wati ayata'u, menginjak. Al-adha asyai'un najisu. Al-adha asyai'un najisu, sesuatu atau benda najis. Al-adha asyai'un najisu, sesuatu benda najis. Bala yabulu, buang air kecil. Bala yabulu, membuang air kecil. Haroko yuhriku, harikun, menyiramkan. Haroko yuhriku, harikun, menyiramkan. Sajlun, ember. Sajlun, ember. Dhanubun, ember besar. Sajlun, ember. Dhanubun, ember besar. Atau mungkin ember besar ini maksudnya baskom kali ya. Al-khallu, cuka. Al-khallu, cuka. Dalwun, ember. Dalwun, ember. Al-khallu, cuka. Dalwun, ember. Suyufun, jamak dari saifun. Saifun, suyufun. Saifun, suyufun. Jildun, kulit.
jildun kulit, dabghun penyamakan kulit atau menyamak kulit. Kulit ya kalau dibersihkan, kulit dijemur, dikeringkan, kemudian dibersihkan sisa-sisa dagingnya, itu namanya disamak, ya disamak. Ihabun jildun juga, ihabun jildun atau kulit. Ihabun jildun kulit. Dimaun darah. Dimaun darah. Tathirun membersihkan. Tathirun membersihkan. Tahura yathuru menjadi bersih. Tahura yathuru menjadi bersih. Dabagha yadbaghu menyamak kulit. Ya, membersihkan kulit, ya dijemur, kemudian dihilangkan sisa-sisa kulitnya, itu disebut menyamak kulit. Najisun, najisa yanjusu menjadi najis, menjadi najis hukumnya. Insyaallah di pelajaran ini kita akan mempelajari bersuci dari najis-najis. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz, dalwun apa? Dalwun ember juga. Suyufun? Suyufun pedang-pedang. Sajlun apa Ustadz? Sajlun ember. Zanubun ember besar. Ya, ember besar mungkin maksudnya baskom mungkin, ya. Allahu a'lam. Kalau ar-rasyu apa Ustaz? Ar-rasyu memercikkan. 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 Ada lagi? Iya, tafadhol. Argia diulang 2 baris, kemudian setelahnya putri 2 baris. Al-hasiru tikar jerami. Ar-rasyu memercikan. Wati ayata'u menginjak. Al-adha asyai'un najisu sesuatu yang najis, benda najis. Balaya bulu buang air kecil. Haroko yusiku haritun menyiramkan. Sajlun ember. Zanubun ember besar. Al-kholu cuka. Dalwun ember. Suyufun pedang-pedang. Iya, jazakillahu khairan. Tafadhali putri Wasil. Wasil. Jildun kulit, dabagun menyamak. Iya. Terus? Bersihkan. Tahura yatahuru menjadi bersih. Dabago yadabagu menyamak kulit. Najisa yang jasu menjadi najis. Najisa yang jasu. Najisa yang jasu menjadi najis. Iya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikuma. Kaifa takunu at-taharatu minan najasa? Kita masuk ke pembahasan bagaimana bersuci dari najis. Yakunu tathhirul asya'in najisati bil wasailil atiyah.
mensucikan atau membersihkan benda yang terkena najis bisa dengan perantara benda berikut ini, ya. Jadi benda yang terkena najis bisa dibersihkan dengan benda-benda berikut ini. Yang pertama air, ya, dengan air. Al-ma'u, air. Fayadhuru mahallun najasati bi ghuslihi bil ma'it tahur. Tempat yang terkena najis, ya, mahallun najasa, tempat yang terkena najis, fayadhuru, menjadi suci, bi ghuslihi bil ma'it tahur, dengan mencucinya, membersihkannya dengan air yang suci juga, ya. Jadi tempat ataupun benda yang terkena najis bisa menjadi suci dengan mencucinya dengan air yang suci. Wa yakfi marratan wahidatan, dan cukup satu kali. Idza zalatin najasa, kalau najisnya hilang satu kali cuci atau satu kali bilas, ya, hilang, maka cukup. Wa illa fa innaha tughsalu hatta tazula. Kalau tidak hilang dengan satu kali, maka dicuci sampai hilang najisnya, hatta tazula, sampai hilang najisnya. Wa yathurul badanu wal ardu bi ghuslihima bil ma'i, dan badan juga menjadi suci, wal ardu, dan tanah ataupun tempat, ya, yang kita tinggalkan, yang kita tempati, bi ghuslihima bil ma, dengan mencucinya dengan air. Misalnya tempat sholat, ya, terkena najis, maka bisa dibersihkan dengan air, ya. Begitu juga badan. Rawa Abu Hurairah anna a'rabiyyan qama fabala fil masjid. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa ada seorang A'rabi, ya, seorang Arab Badui, ya, qama fabala fil masjid, dia berdiri kemudian buang air kecil di masjid, ya, karena masjid waktu itu terbuat dari tanah, dan, ya, kalau di awal sekali itu pembatasnya bukan tembok tapi sekedar kayu-kayu saja, ya. Maka seorang Arab Badui ini buang air kecil di sisi masjid. Fatahaddatsan nasu, maka orang-orang saling berbicara, ya. Fatahaddatsa anhu, ya, ngomongin orang itu karena dia sudah buang air kecil di masjid, ya, yang mana masjid itu harusnya suci. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, da'uhu, ya, biarkan dia, ya, biarkan dia, wahariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban, ya, biarkan dia, kemudian setelah itu siramkan ke tempat buang air kecilnya, atau siramkan ke air kencingnya tadi, ember, ya, seember air ataupun sebaskom air, ya, ember besar air. Rawahul Bukhari, ya, diriwayatkan dari Imam Bukhari. Dan ternyata banyak faidah dari hadis ini, ya, faidah kesehatan, faidah dakwah, ya, faidah kesehatan. Ketika seseorang sedang buang air kecil, kemudian dilarang, maka air kencingnya itu akan tersumbat, ya, dan ini berbahaya, merugikan kesehatan, ya. Maka kata Rasulullah, da'uhu, biarkan saja dulu, ya. Atau ketika dia dilarang, ya, dia kaget, justru nanti dia dia berjalan atau dia berlari, ya, sambil buang air kecil, jadi akhirnya jadi banyak
tempat yang harus dibersihkan. Nah, ini ya dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah ya. Beliau tahu apa yang harus dilakukan dengan tepat ya. Jadi baru setelah orang itu selesai buang air kecil, baru ya disiram dengan air dengan air ya seember ataupun seember besar ya. Seperti itu. Baru setelah itu diajari ya orang itu bahwa ini masjid, tempat yang suci, tempat berzikir, tempat yang sholat. Tidak boleh buang air kecil di dalam masjid ya. Nah, jadi nggak ada yang dirugikan. Itulah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggosoknya. Maksudnya digosok-gosokkan ke ke benda lain. Yang kedua ad-dalku. Ad-dalku ini bisa bermakna memijat ya, tapi kalau di sini artinya adalah digosokkan ya. Amal khuffu wan na'lu fayathurani bidalkihima bil ardi ya. Adapun sepatu dan sendal maka dia bisa menjadi bersih atau menjadi suci dengan menggosokkannya ke tanah ya. Misalnya ada tanah yang suci yang bersih ya, maka bisa sambil dipakai kemudian digosok-gosokkan ke tanah sampai hilang najisnya ya, sampai hilang najisnya maka menjadi suci. 5 ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah lagi ya, yang sebelumnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan ini juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza wati'a ahadukum bina'lihil adha ya, jika seseorang dari kalian menginjak dengan sendalnya al-adha ya, sesuatu yang najis ya. Jika salah seorang dari kalian menginjak najis, fa inna turaba lahu tahurun, maka tanah adalah penyucinya ya, adalah pensucinya ya. Artinya dengan tanah sendal kita itu bisa menjadi suci ya, walaupun tidak pakai air ya, tapi digosok-gosokkan sampai hilang najisnya ya, maka itu adalah menjadi suci. Kemudian al-mashu. Al-mashu ini dengan kalau dengan kain ya, misalnya pedang dimasah ya, dilap ya, mungkin dilap atau dihapus ya, dihapus ya. Fayathurus sayfu wasikinu bimashihima, pedang dan pisau itu bisa menjadi suci bimashihima, dengan diusap, dilap, dihapus ya, dilap. Jadi pedang ataupun pisau bisa menjadi suci dengan dilap, dihapus ya, atau diusap dengan kain ya. Faqad thabata anna sahabata, telah tetap riwayatnya dari para sahabat ya, ada riwayat dari para sahabat ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridhoi mereka semua, kanu fi athna'il ghazawat, mereka dahulu ketika sedang perang. Ghazawat jamak dari hurubun, harbun hurubun, ghazwatun ghazawatun ya. Mereka dahulu ketika sedang dalam peperangan, yamsahuna ma'ala suyufihim, mereka menghapus ataupun mengelap
suyufihim, ya, mengelap pedang-pedang mereka, min dimain, dari bekas darah, ya, dari bekas darah, karena darah ini kan termasuk satu yang, ya, sesuatu yang najis, maka dibersihkan, dilap, ya, wa yusalluna biha, dan mereka salat dengan membawa pedang tersebut, ya. Jadi ini cara yang ketiga, ya. Pertama dengan air, kedua dengan digosokkan ke tanah, ketiga dengan mengelap atau menghapusnya dengan kain. Kemudian yang keempat adalah adabhu, menyamak kulit, ya, disamak. Nah, itu adabhu huwa ma yudbaghu bihi min qaradin wa ghairihi min al-ashjari allati tulayyinul jildi wa tudhibu ma fihi min fudulil lahm. Ya, artinya disamak itu dibersihkan, ya, dibersihkan kulitnya, ya, kulit hewan yang sudah dipotong, ya, dijemur, kemudian dikasih bahan-bahan yang bisa menghilangkan bau, ya. Kemudian kulit-kulitnya juga sisa-sisa kulitnya dihilangkan, sisa-sisa dagingnya dihilangkan. Itulah menyamak, ya. Yathuru jildul maitati bidabghihi, ya, kulit hewan yang sudah mati, ya, jildul maitati, kulit hewan yang sudah mati, maksudnya yathuru bidabghihi, menjadi suci dengan menyamaknya, dengan disamak, ya. Li hadits Ibnu Abbas, ya. Buktinya atau dalilnya, hujjahnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahura, rawahu syaikhani. Idza dubigha, jika disamak, al ihabu, kulit, ya, faqad tahura, maka dia sudah atau telah suci, ya. Kulit itu jika sudah disamak, maka dia sudah menjadi suci. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Disebut Syaikhan, dua orang syekh, ya. Syaikhan, dua orang syekh, maksudnya Syekh Bukhari dan Asy-Syaikh Imam Muslim. Asy-Syaikh Imam Muslim. Rawahu Syaikhani. Kemudian yang kelima, ya, tadi sudah dengan air, dengan digosokkan ke tanah, kemudian dielap atau dihapus dengan kain, kemudian disamak, ya, kulitnya disamak. Yang kelima, ikhrajun najasati wa ma haulaha, mengeluarkan najisnya dan apa yang ada di sekelilingnya. Misalnya, ya, cara yang kelima, idza waqa'atin najasatu fil asali au fis samnil jamidaini, ya. Jika jatuh, waqa'a yaqa'u, terjatuh, an najasatu, sesuatu yang najis, ya, jika sesuatu yang najis jatuh fil asali, di madu, ya, di madu, awis samni, atau di margarin, al-jamidaini, yang telah membeku, ya, ulqiyat wa ma haulaha, ya, maka dibuang najis yang jatuh tadi dan di sekelilingnya, ya. Sekeliling najis tersebut dibuang juga. Imma idza waqa'at fi syai'i sa'il, adapun jika jatuh di sesuatu yang cair, fa innahu yanjasu jami'uhu indal jumhur. Tapi kalau jatuhnya ke satu benda cair, ya,
maka menjadi najis semuanya menurut pendapat jumhur ya. Jadi kalau najisnya jatuh kepada atau terkena benda yang sudah membeku ya, maka yang dihilangkan tadi ya yang terkena najis dan sedikit yang di sekeliling-keliling najis tersebut supaya kita tidak terkena najisnya ya. Tapi kalau sesuatu itu cair ya, misalnya jatuh tikus ke air ya, ke air bak, air kolam ya, maka semuanya jadi najis ya menurut pendapat jumhur ulama. Karena kalau cair dia bisa larut ya, najisnya bisa larut, darahnya atau yang lainnya larut ya. Tapi kalau beku atau tidak cair ya, itu bisa diambil bekas-bekas yang terkena najisnya saja. Tapi kalau cair dia bisa larut, maka inda jumhuril ulama yanjusu jami'uhu ya, menjadi najis semuanya. Semua airnya dibuang ya. Kalau benda cair semua airnya dibuang, satu bak ya terjatuh najis ya. Najis tikus, bangkai tikus, maka semuanya dikuras ya. Semuanya dikuras. Seperti itu. Tafadhol ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Berarti ada Ustaz, berapa? Ya, kanu fi asna'il ghazawat itu apa tadi artinya? dahulu mereka dalam peperangan. Dahulu mereka dalam Ghazawat peperangan. iya, perang-perang. Ghazwatun ghazawat. Ghazwatul fikri, perang pemikiran. Berarti coba angkat tangan ya, baru ada 2 orang. Yang lain angkat tangan, baru ada Argia dan Putri. Sudah ada Tarisa tambah 1, tambah 2 Anissa, tambah 3 Mujahidah ya. Kita mulai dari Argia. Sebutkan satu cara membersihkan najis, Argia. Suatu cara membersihkan najis pakai air. Pakai air, itu yang nomor 1 ya. Dengan air. Diapain airnya? Airnya cukup disiram aja atau enggak diusap. Disiram ya. Sampai najisnya hilang. Kalau satu kali udah cukup. Kalau Kalau disiram 1 kali nggak cukup, bagaimana? sampai najisnya hilang. Sampai najisnya hilang. Disiram, dicuci ya. Iya. Disiram. Kalau misalnya ada di badan atau ada di baju, bagaimana? Airnya diapakan? Dipakai mandi. Pakai mandi kalau di badan. Kalau di baju? Kalau di baju diusap aja sampai najisnya hilang. Diusap. Dicuci ya, dicuci dengan air. Pakai sabun boleh nggak pakai sabun? Pakai sabun boleh, tapi pakai air aja disuci kan? Iya, pakai sabun boleh ya. Iya, apalagi kalau misalnya ada baunya ya, pakai sabun biar hilang baunya. Iya. Dalilnya apa? Apa buktinya, hujahnya apa? Alasannya apa? Alasannya Kenapa pakai air? ada orang Arab kencing
di masjid. Habis itu kata Nabi, apa sih? Da'uhu hariku ala baulihi sajlan min ma'in aw zanuban min ma'in. Iya, sahih. Barakallahu fiik ya. Ada seorang Arabi, Arab Badui yang membuang air kecil di masjid, kemudian kata Nabi, da'uhu wa hariku ala baulihi sajlan ya, dan siramkan kepada bekas air kecilnya itu satu ember. Iya. Jadi itu wahariku ala baulihi sajlan ya, dan siramkan. Nah, itulah di situ letak hujahnya, alasannya atau dalilnya wahariku ya. Nabi memerintahkan supaya disiram. Tafadhali putri, sebutkan satu cara membersihkan sesuatu yang terkena najis, satu aja. Disamak. Disamak. Apa itu disamak? Itu kalau kulit hewan yang sudah mati, bersuci, disamak, dibersihin kulitnya. Samak ya. Kalau kulitnya hewannya masih hidup, bisa suci nggak kalau disamak? Kan ini yang udah mati baru disamak. Yang udah mati. Kalau masih hidup, kalau hewannya hewan yang bisa dimakan, maka suci ya. Misalnya kulit sapi atau kulit kambing ya, itu asalnya adalah suci ya. Tapi kalau sudah mati ya, menjadi bangkai, maka dia harus disamak dulu, dibersihkan dulu. Apa alasannya? Apa hujahnya? Idza dibigol ihabu faqad tahura. Iya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura. Kalau kulit itu sudah disamak, maka dia sudah menjadi suci atau bersih. Rawahu Syaikhani. Naam. Sahih. Ba'daha Anisa. Sebutkan satu cara membersihkan benda yang terkena najis. Bagaimana caranya? Sebutkan satu. Sudah ada dua, tinggal tiga lagi. Mengeluarkan najisnya dan apa yang di sekelilingnya. Mengeluarkan najisnya dan apa yang di sekelilingnya. Kalau najisnya jatuh ke sumur, tikus, bangkai tikus misalnya jatuh ke sumur, bagaimana? Ya, kalau udah jatuh ke benda yang cair, maka semuanya jadi najis. Semuanya jadi najis. Maka diapain? Bagaimana cara biar bersih, biar bisa dipakai lagi air sumurnya? Berarti ya dikuras. Dikuras. Bangkai tikusnya biarin aja gitu, dikuras di dalam. Bangkai tikusnya di dalam. Enggak dibuang habis itu Dibuang. dikuras kayak bersih. Dibuang baru dikuras ya, baru kalau sudah habis airnya ya sudah dibiarkan, nanti juga terisi lagi ya. Atau kalau bak air pump ya dimatikan dulu kerannya, dikeluarkan najisnya, bangkainya, baru dikuras ya, baru diganti dengan air yang baru. Ba'da Anisa Muja. Sudah ada berapa tadi? 1, 2, 3. Muja yang keempat. Muja, sebutkan satu cara membersihkan benda yang terkena najis. Tadi sudah ada Argia dengan air, Putri disamak, kemudian Anisa dikeluarkan najisnya dan yang di sekelilingnya. Kalau bendanya tidak cair. Amuja ada? Berat itu yang saat yang belum menggosok. Menggosok udah belum? Iya. Menggosok maksudnya apa? Menggosok di setrika maksudnya ya? Bukan, misalkan kita kayak
kita pakai sendal gitu, terus kayak ada sesuatu benda najis di bawah sendalnya. Nah, itu dipakai aja sambil digosokin ke tanah, itu ntar hilang gitu najisnya sampai Iya, hilang. ya bisa dengan digosokkan ke tanah, ya, sampai hilang najisnya, ya. Itu kalau sendal dan sepatu, ya, sendal dan sepatu. Ya, karena dia dipakainya di luar, ya, langsung terkena tanah. Kalau misalnya kaos kaki atau baju, kaos kaki deh, kaos kaki kan sama-sama di kaki. Apa kaos kaki juga digosok ke tanah? Kalau kaos kaki nggak bisa. Kalau misalkan kayak kotoran gitu atau Dia kaos kaki dari bahan kain. ah, kena apa Ustadz? Kalau kotoran kayak debu kan itu bisa Kena najis najis, juga. Kalau itu kan misalnya dicuci. kotoran tikus, misalnya kena kotoran tikus. eh Kayaknya sih dilepas terus dicuci lebih baik gitu. Atau bisa juga sih digosokin juga. Jangan digosokin, ya. Oh, dicuci Ini berarti. untuk sepatu dan sendal, ya. Kalau kaos kaki, ya maka dilepas dan dicuci dengan air, ya. Apa dalilnya? Alasannya, hujahnya apa? Eh, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna at-taraba lahu tahurun. Inna turaba lahu tahurun. Ya, kalau menginjak sendal salah seorang kalian menginjak benda najis, maka tanah adalah pensucinya. Iya, satu lagi tafadholi aura. Aura, Vianis, Helma, Ica, Tarisa, Yasmin. Mana ini nggak ada yang angkat tangan? Siapa yang aktif yang jawab? Oh, Vianis, tafadholi Vianis. Apa tadi Pak Ustadz? Sebutkan satu cara membersihkan benda yang terkena najis yang belum disebutkan sama teman-temannya tadi. Mengeluarkan najisnya. Udah, itu sama Anissa. Diusap. Diusap sudah. Digosok. Diusap apa? Diusap apa? Ah, ini yang tentang pedang itu. Oh iya. Mesin pedang diusap gitu. Itu udah Itu. suci. Iya, diusap atau dielap, ya? Nah, itu. Iya. Kalau misalnya baju diusap apa diapain? Kalau baju disamak. Baju. Oh, baju sama air. Baju dengan air, ya. Kalau iya. Ya, kalau yang kain-kain seperti itu, ya dengan air bisa, ya dicuci dengan air juga bisa. Kemudian, ya selain pedang apalagi yang bisa diusap atau dielap? Dan sebutkan dalilnya atau hujahnya mana? Viani sebutkan
hujahnya. Sebutkan alasannya kenapa boleh dengan diusap atau dielap. Saya. Iya. eh, Apa landasannya? Apa alasannya kenapa boleh diusap dengan ya atau dielap benda yang terkena najis? Alasannya apa? Dalilnya? Dalilnya yang itu, faqad sabata anna sahabah Iya. ridwanullahi alaihim kanu fi atna'il ghazawati yamsahuna ma'ala suyufihim min dima'i wa yusalluna biha. Iya, sahih. Para sahabat dahulu mengusap atau mengelap pedang-pedang mereka, kemudian mereka sholat ya, dan sholat itu harus suci dari najis ya, baik badannya, bajunya maupun apa yang dia pakai ya. Dia pakai sepatu harus suci. Kalau pedangnya dia pakai sholat, maka dia pedangnya pun harus suci. Maka itu menunjukkan bahwa pedang itu kalau sudah dilap atau diusap maka menjadi suci ya. Ya, barakallahu fikum jami'an. Itulah pelajaran atau materi kita hari ini. Untuk latihannya insyaallah mudah-mudahan ba'da zuhur kita akan mengerjakan latihannya. Barakallahu fikunna. Mudah-mudahan ya apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa dipahami dan bisa diamalkan, dihafalkan dan diamalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.